Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bangun datar segitiga kali ini untuk di bagian kedua. Sebelum kita mulai ke materi yang terbaru, kita review sedikit tentang pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kemarin kita belajar tentang segitiga. Segitiga itu berdasarkan sudutnya ada 3 buah jenis, yaitu segitiga lancip, tumpul, dan siku-siku. Sedangkan berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Dan kemarin juga kita telah membuktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya selalu 180 derajat. Ingat ya, mau jenis segitiga apapun, jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Nah, selain itu kita juga kemarin belajar tentang garis-garis pada segitiga. Ya, garis-garis pada segitiga itu ada 4. Yang pertama ada garis tinggi, yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya. Dan ingat, harus membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Ya, dia harus tegak lurus seperti ini atau seperti ini. Nah, itu garis tinggi. Yang selanjutnya ada garis bagi. Garis bagi ini garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya sehingga sudutnya jadi sama besar. Ya. Nah, misal jadi seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Misalkan kita tarik dari sudut B ke sisi di hadapannya. Nah, karena garis bagi, ingatnya ya, bagi berarti membagi sudutnya menjadi sama besar. Dan yang dibagi sudutnya itu adalah titik awalnya. Dia berawal dari B, maka sudut B ini yang dibagi menjadi sama besar. Nah, tandanya seperti ini ya. Oke, dan yang ketiga kemarin adalah garis berat, yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut juga ke sisi di hadapannya, tapi di sini menyebabkan sisi di hadapannya itu menjadi sama panjang ya, sisi berat, garis berat. Nah, perbedaannya dengan tadi garis bagi, sama-sama membagi, hanya saja kalau garis bagi sudutnya yang dibagi jadi sama besar. Nah, kalau garis berat dia sisinya yang dibagi jadi sama panjang. Oke, dan yang terakhir ada garis sumbu. Nah, garis sumbu ini mirip-mirip dengan garis berat, hanya dia tidak ditarik dari salah satu sudut, melainkan mengharuskan garis ini menjadi tegak lurus. Ya, nah seperti ini. Dan dia membagi AC ini menjadi sama panjang. Itu tentang garis-garis pada segitiga. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang keliling dari segitiga. Nah, gini teman-teman ilustrasinya. Misal ada sebuah lapangan, ya, ini adalah lapangan. Lapangan ini membentuk sebuah segitiga. Ibu namai saja ujung dari setiap segitiga atau setiap lapangan ini adalah A, B, dan C. Ya. Nah, ketika misalkan teman-teman diminta untuk berlarilah mengelilingi lapangan ini, berarti yang teman-teman lakukan adalah berlari, misal dari titik A ya, dari titik A ke titik B, dari B ke C, dan dari C ke A. Nah, jadi teman-teman hanya berlari di bagian pinggirannya saja, tidak sampai ke dalamnya. Nah, itu adalah berlari mengelilingi lapangan. Jadi keliling itu hanya di bagian pinggirnya saja. Nah, begitupun pada keliling segitiga ya. Jadi ketika kita mencari sebuah keliling keliling dari bangun datar, maka yang kita hitung hanya panjang dari pinggirannya saja gitu, sisi-sisi yang di sampingnya. Oke. Nah, misalkan nih kita tulis ukurannya. Di sini ada ukuran lapangannya. Dari A ke B ukurannya 5 meter, dari B ke C adalah 8 meter, dan dari A ke C adalah 7 meter. Nah, maka ketika kita ingin menghitung keliling dari lapangan ini, berarti kita hitung nih mulai dari A ya. Dari A ke B 5 meter, maka kita tulis 5 meter. Dari B ke C adalah 8 meter. Kita tulis ditambah dengan 8 meter. Dan yang terakhir dari C ke A yaitu 7 meter. Maka kita tambahkan juga dengan 7 meter. Sehingga kita peroleh hasilnya 20 meter keliling lapangannya ya. Nah, sekarang kalau ibu ganti nih panjangnya dari A ke B, panjangnya A, dari B ke C adalah B, dan dari A ke C adalah C kecil. Maka keliling dari lapangan ini, atau kita sebut dengan keliling dari segitiga ini aja ya. Keliling dari segitiga ini menjadi dari A ke B adalah A, dari B ke C, dan dari C ke A. Kita jumlahkan semuanya. A tambah B tambah C.
Nah, maka keliling dari sebuah segitiga rumusnya adalah A tambah B tambah C, dengan A adalah panjang dari sisi AB, B kecilnya adalah panjang dari sisi BC, dan C kecilnya adalah panjang dari sisi AC. Jadi untuk mencari keliling segitiga, teman-teman tinggal jumlahkan semua panjang sisi di pinggirannya ya, sisi-sisi yang membatasinya. Nah, itu tentang keliling. Nah, sekarang tentang luas. Nah, tentang luas ini ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Sebelum itu, kalau tadi keliling itu kita menghitung pinggirannya, hanya pinggirannya saja. Nah, kalau luas, kita menghitung daerah yang ada di dalamnya. Ya, daerah yang ada di dalamnya. Kalau keliling kan gampang, tadi kita ya udah aja tinggal kita jumlahkan semua yang ada di kelilingnya itu, gitu kan. Tapi kalau luas gimana? Nah, kalau luas, untuk luas segitiga ini, teman-teman harus tahu dua hal. Yang pertama, alasnya yang mana, dan yang kedua adalah tingginya yang mana. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Bagian alas itu yang mana? Bagian alas itu yang di bawah sini. Nah, di bagian bawah ya. Jadi alas itu ada di bagian bawah, dan yang tinggi itu yang ini. Nah, alas itu apa? Alas itu bagian bawah dari sebuah bangun, dan tinggi itu adalah yang tegak lurus terhadap alas. Ingat ya, harus tegak lurus terhadap alas. Nah, kenapa sisi yang miring ini tidak disebut sebagai sisi tinggi? Karena sisi yang miring ini dia tidak tegak lurus terhadap alas, ya, tidak membentuk sudut siku-siku, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai garis tinggi. Nah, teman-teman, disinilah yang bisa menggunakan yang namanya garis tinggi, ya. Jadi garis tinggi ini digunakan pada saat mencari luas dari sebuah segitiga. Nah, ini kan gampang ya, karena dia siku-siku sehingga tingginya sudah terlihat tegak lurus dengan alas. Nah, sekarang bagaimana jika bentuk segitiganya seperti ini? Nah, berarti sisi alasnya mudah ya. Sisi alasnya berarti yang di bagian bawah. Ini adalah alas. Nah, sisi tingginya apakah ini dan ini? Nah, tentu bukan. Kenapa bukan di sisi yang merah ini? Karena yang sisi merah ini, lihat bawahnya, dia tidak tegak lurus, tidak siku-siku terhadap alas. Nah, maka dari itu teman-teman harus mencari sisi tingginya di sini. Bagaimana caranya? Teman-teman gambarkan garis tinggi. Ingat, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut terhadap sisi di hadapannya. Karena sisi di hadapannya itu adalah alas, harus ketemu terhadap alas, maka kita cari nih sudut yang ada di hadapan alas yang mana? Sudut di hadapan alas yang ini. Berarti kita tarik garis dari sudut ini ke alas dan harus tegak lurus. Nah, maka ini yang disebut dengan sisi tinggi. Sehingga kita dapat simpulkan ya, itu alas itu tinggi. Nah, tinggi itu dilambangkan dengan T kecil, sedangkan alas dilambangkan dengan A kecil, ya. Nah, sekarang ketika kita sudah melambangkan, maka kita bisa mengetahui rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, gitu ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silahkan kerjakan latihannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.